Hari ini saya mau berbagi buat teman-teman sekalian terkait dengan seperti biasa sebenarnya kalau yang kegiatan affiliate itu kan atau konsultan Kampung Hening setiap 2 minggu sekali kita ada pembinaan gitu ya, eh, apa ya, sharing-sharing ilmu marketing gitu, sehingga ilmu ini tidak hanya terkait dengan kita yang apa, bagaimana caranya marketing untuk produk-produknya Kampung Hening, tetapi juga untuk yang di luar produk Kampung Hening. Mungkin teman-teman punya produk lain juga, nah butuh penyegaran kan setiap berapa waktu kita kalau istilahnya mempromosikan sesuatu itu pasti ada fase-fase kita membutuhkan motivasi, membutuhkan ilmu atau strategi baru. Nah, hari ini tuh saya mau sharing, mohon izinnya untuk share satu sedikit inspirasi atau motivasi ya teman-teman terkait dengan bagaimana sih menjadi marketing yang tulus, menjual tanpa merasa stres gitu ya. Eh, Mungkin selama ini teman-teman, kalau namanya usaha mandiri ataupun kita menjadi konsultan affiliate di Kampung Hening ini, pastinya langkah-langkah yang dilakukan itu adalah menjual atau mempromosikan ya. Nah, sudah banyak sebenarnya apa ya, semacam ilmu tentang gimana sih menjual, nggak perlu stres gitu ya kalau jualan itu gimana sih caranya gitu gitu. Dengan berbagai macam, kemarin kita juga banyak belajar macam-macam caranya ya. Tapi yang kali ini kita bisa juga menggunakan teknik-teknik yang ini gitu ya. Maksudnya bukan teknik apa, mindset yang ini juga kita bisa pakai. Ya, saya akan berbagi tentang marketing yang tulus. Marketing yang tulus itu seperti apa ya? Nah, sebelumnya mungkin ini dulu ya. Hal apa yang membuat kita tidak bersemangat dalam berjualan? Nah, banyak hal yang bisa membuat kita merasa males jualan, mending ngerjain yang lain gitu kan ya. Atau mungkin pas di tengah-tengah jualan tiba-tiba, aduh capek, kok eh, blast WhatsApp, blast WhatsApp di handphone, kemudian harus telepon, harus mempromosikan sesuatu, menawarkan sesuatu, wah capek gitu ya. Nah, itu ada beberapa masa kita akan mengalami rasa yang membuat kita tidak bersemangat dalam jualan. Nah, salah satunya adalah ketika yang menyebabkan kita nggak semangat dalam jualan itu adalah ketika kita berpikir tentang keuntungan. Keuntungan, 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 keuntungan. Itu terus yang dipikirkan. Itu bisa membuat capek ternyata ya. Kalau kita jualan mikirinnya keuntungan-keuntungan terus. Loh, memang terus kalau nggak mikirin keuntungan gimana nih marketing gitu kan? Pastilah marketing itu mikirnya keuntungan, keuntungan, keuntungan ya kan? Nah, atau yang dipikirin apa ya bisa aku dapatkan dari dia ya, dari orang ini ya, orang ini kira-kira closing apa ya gitu kan, wah produk apa nih ya yang bisa dijualin ke orang ini gitu. Itu selalu yang sering kita pikirkan. Menurut saya inilah yang membuat orang merasa capek ya, capek, stres gitu ya. Nah maka eh, ini yang dipikirkan. Apa yang aku dapatkan dari dia? Nah, semenjak kita berpikir begitu, marketing itu menjadi berat, ya. Jadi berat, jadi males kita mau follow up, mau promosi gitu. Karena apa yang Anda lakukan itu jadi seperti topeng ya. Seperti topeng itu ketika kita menghubungi, selamat pagi, ceria dah, ini, tapi itu sebenarnya ini kayaknya aku lagi sedih, aku lagi nggak kepingin ngomong seperti ini gitu ya. Atau jadi topeng itu artinya beda gitu. Nah, itu apa? Karena itu tadi ada sesuatu yang sifatnya tidak
tulus gitu ya, tidak tulus ya. Yang kita pikirkan apa ya yang bisa aku promosikan ke orang ini, bagaimana caranya orang ini closing, bagaimana ya perusahaan ini bisa closing gitu. Nah, itu yang membuat kita seperti akhirnya melakukan sesuatu itu seperti kita pakai topeng gitu. Tidak seperti kita yang sebenarnya. Nggak lepas gitu ya. Jadi kayak misalnya kita tuh sebenarnya orangnya ceria, sebenarnya orangnya tuh lucu gitu ya, sebenarnya orang itu apa ya, enak diajak ngobrol gitu, tapi gara-gara kita punya pikiran itu kita tuh jadi bertopeng, jadi kaku. Selamat pagi, apakah ada yang bisa saya bantu gitu. Jadi bahasanya itu nggak kayak nggak kita gitu, nggak muncul. Nah itu karena itu tadi berpikirnya sudah berpikir apa ya, nanti dia apa ya, gimana ya, closingnya gimana ya. Gitu. Nah itu bisa membuat kita lelah. Nah, marketing yang tulus, ini ya kita berbicara tentang loving kindness. Marketing yang tulus itu artinya memberi kebaikan tanpa pamrih. Nah, memberi informasi, memberi apapun yang diinginkan orang lain yang itu tidak hanya sekedar ngomongin masalah bisnis gitu ya. Itu memberi kebaikan tanpa pamrih ya. Jadi selama kita ketika kita sudah berpikir memberi kebaikan tanpa pamrih itu kita berarti udah tulus gitu. Wah, gimana ya marketing kok nggak pakai pamrih? Ini aneh banget gitu ya. Marketing itu kan harusnya pamrihnya ada itu, pamrihnya belakangnya dapat fee gitu kan. Nah, kita buat pola pikir kita itu berubah. Jadi bukan kita itu memberikan informasi itu karena ada pamrih kita dapat fee, bukan. Itu dibuang dulu gitu, dibuang dari pikiran kita bahwa kita mau closing. Ya, jadi kita memberi kebaikan tanpa pamrih. Kenapa kita memberi kebaikan tanpa pamrih atau kita menjadi marketing yang tulus? Apa sih keuntungannya gitu ya? Keuntungannya ternyata ini yang saya dapatkan dari berbagai macam literatur. Banyak banget keuntungannya orang yang tulus ya dalam kehidupan itu. Ini nggak hanya soal jualan ya, tapi soal dalam kehidupan. Ketika kita terbiasa hidupnya itu tulus sama orang, itu nanti banyak banget keuntungannya. Yang pertama keuntungannya ini melahirkan perasaan ringan dan lapang. Nggak ada beban di pikiran kita, di kepala kita, di hati kita nggak ada beban. Orang lain mau menerima atau tidak, kita nggak ada beban. Perasaan kita tuh jadi ringan. Karena kita tulus, kita ngasih kebaikan, tidak mengharapkan balasan atau pamrih. Orang yang mengharapkan balasan itu kan gampang kecewa sebenarnya. Mengharap orang itu bilang, oh iya, atau mengharap WhatsApp-nya di-read, itu kan harapan, pamrih gitu ya. Tapi kalau marketing yang tulus, biarin dibaca, nggak dibaca, pokoknya aku sebarin kebaikan, aku ngomongin, aku memberikan saran gitu. Walaupun dia baca, nggak baca, menanggapi negatif, menanggapi positif, itu adalah ya yang memang harus terjadi. Tapi saya tulus memberi informasi ini tanpa pamrih, tanpa melihat respon. Nah ini akan melahirkan perasaan ringan dan lapang. Ya, ini adalah ketika kita berpikir membagi kebaikan tanpa pamrih. Yang kedua, ini orang yang tulus itu memancarkan inner aura yang teduh gitu ya. Karisma, orangnya jadi tenang gitu. Nggak gampang panik, nggak gampang aduh ya Allah pesertanya masih sedikit, aduh wah gitu-gitu ya. Aduh gimana ini akhirnya tidak memancarkan inner aura yang teduh gitu. Ketika berhadapan dengan klien misalnya kita lagi presentasi gitu, kebayang di pikiran kita orang ini, kita udah berpikir yang lain. Aduh, target baru segini, gimana nih orang ini, mudah-mudahan orang ini closing itu kan udah inner auranya itu udah beda gitu. Yang muncul itu udah nggak teduh, nggak karisma, nggak tenang gitu ya. Dan ini sudah bertahun-tahun lamanya saya alami juga ya, kondisi di mana saya tidak tulus gitu ya. Ketika saya tidak tulus, bahkan mungkin sampai sekarang pun ada kadang-kadang
namanya manusia itu, makanya itu nanti ada saya tunjukkan orang-orang yang tulus, walaupun namanya kita manusia, pada saat tertentu kita itu bisa jadi nggak tulus gitu, kena hawa nafsu yang masuk di pikiran dari hati kita, kepikiran aduh ini targetnya tinggal sekian gini gini itu, waduh ini belum untung nih buat bayar karyawan misalnya kayak gitu, itu akan membuat kita kehilangan inner aura yang teduh, yang karisma, yang tenang. Walaupun kita kadang-kadang nggak berhadapan dengan klien ya, kadang-kadang WhatsApp itu energinya terasa kalau kita nggak tulus, kita nggak teduh, kita nggak tenang, kita panik, itu energinya terasa. Nah itu yang akan membuat bagaimana orang bisa membeli produk kita atau mau mendengarkan nasihat kita kalau kita sendiri tidak tenang gitu ya dalam menceritakannya, dalam memberikan energinya, itu nggak bagus gitu ya. Nah ini marketing yang tulus memancarkan inner aura yang teduh, karisma dan tenang. Nah keuntungan yang lain lagi, marketing yang tulus itu akan diberikan kemudahan dan rezeki tak terduga. Ya, ini logikanya di mana ya? Diberikan kemudahan dan rezeki tak terduga. Logikanya itu sebenarnya ada yang sifatnya logika, ada yang sifatnya memang ini istilahnya spiritual ya. Jadi orang-orang yang tulus, orang-orang yang hatinya jernih, sebenarnya kalau dalam bahasa tasawufnya dibukakan tabir oleh Allah dalam apa ya? Tabir yang itu akan dia akhirnya menemukan keajaiban-keajaiban ya. Diberikan kemudahan. Itu ketika dia hatinya jernih, hatinya itu tulus. Ya. Sehingga dengan hati yang tulus, dengan kejernihan ini, kemudahan-kemudahan akan mudah datang gitu. Rezeki-rezeki tak terduga itu juga mudah datang. Contoh misalnya saya beberapa banyak contoh kasus ya, salah satunya sahabat kami ya yang barusan ini dipanggil oleh Allah ya, Mbak Nuke Wibowo itu salah satu orang yang saya lihat marketing yang tulus sekali sehingga dia bisa closing miliaran-miliaran produk ya. Gara-gara itu dia tulusnya itu benar-benar helpful sama orang. Jadi dia tidak berpikir ini orang harus closing, ini orang harus, tapi dia berpikir apa yang bisa saya bantu. Nah, karena dia berpikir seperti itu, kadang-kadang bantuan yang diberikan pun nggak ada hubungannya sama produk yang mau dijual gitu. Kadang-kadang tolong dong saya beliin baju yang kayak gini Nuke gitu. Dia benar-benar mencarikan kliennya itu baju yang diinginkan. Itu kan nggak ada hubungannya ya. Jadi apapun orang tuh ada klien-klien yang sifatnya itu sangat private gitu, ingin dilayani, semua minta bantuannya Mbak Nuke itu, dan dia sama Mbak Nuke itu dibantu dengan tulus. Dia nggak berpikir nanti akan di closingin ini enggak. Tapi nanti tiba-tiba orang itu menghubungi sendiri, Nuk bisa nggak kamu ke sini, aku mau bikinkan rekening, karena dia dulu kerjanya di bank ya, rekening buat seluruh karyawanku ini, tolong dihitung dan diuruskan gitu. Wah, dia dapatnya langsung miliaran. Kenapa? Karena di awalnya itu dia membangunnya dengan tulus, nggak pernah berpikir enak aja waktu, tenaga, ini udah jauh-jauh saya disuruh wirawiri ke rumahnya ngerjain sesuatu yang nggak ada hubungannya sama produk ini gitu. Dia ditawarin produk dia juga bilangnya nggak dulu gitu. Tapi orangnya karena helpful, karena menjalin hubungannya baik, tulus, itu tadi jalarannya itu akhirnya gitu, apa jalarannya bahasa Jawa, apa ya, jalannya itu akhirnya seperti itu. Jadi mulai dari orang itu tidak tertarik dengan produknya, tapi karena ketulusan Mbak Nuke ini membantu, akhirnya dia ikut, karyawan-karyawannya disuruh ikut, kemudian
bahkan dia mereferensikan perusahaan temannya ikut. Mbak Nuke ini keluar dari perusahaan itu dan bekerja di perusahaan lain, orangnya tetap ikut gitu kan. Itu karena ketulusannya Mbak Nuke ini. Ini jadi salah satu cerita ya, luar biasa beliau ini. Mudah-mudahan beliau sekarang udah dalam keadaan tenang, bahagia di sana gitu ya. Nah, ini marketing yang tulus. Nah, secara garis besarnya kalau tadi bisa kita bagi dua ciri-cirinya ya. Yang tidak tulus dengan yang tulus. Ini ya ini. Ini tidak berhitung ya, mentalnya to give. Nah, belum di ini ya. Tidak menuntut ini artinya memberi. Jadi yang tidak tulus itu dia transaksional, menuntut balas. Ketika ada orang melakukan apa, dia sudah berpikirnya nanti saya dapat apa dari dia. Ini tuh enak nih sebenarnya, bahasan seperti ini tuh bisa kita aplikasikan itu nggak hanya di bisnis ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuh luar biasa, ini bisa diterapkan dengan pasangan, dengan anak, dengan siapapun gitu ya. Ketika kita tulus, nanti kita akan dapatkan kemudahan-kemudahan ya, dan perasaan yang lapang, gitu. Perasaan yang happy. Nah ini tidak tulus tuh mikirnya cenderung berhitung, dan yang tulus tuh mikirnya cenderung apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya berikan gitu ya. Kepikirannya seperti itu. Nah, yang kedua ini kalau orang yang nggak tulus itu mudah baper terhadap respon. Tadi saya cerita ya, mudah baper terhadap respon. Kalau ada respon apa gitu baper. Udah baper, akhirnya sehari itu jadi bad mood gitu. Kalau orang yang tidak tulus, misalnya melakukan sesuatu terus ternyata respon orang yang misalnya kita, wah aku mau ngasih materi supaya ini orang-orang pada tertarik untuk ikut happy counselor misalnya gitu ya. Terus ternyata yang datang sedikit gitu ya. Atau mungkin orang yang merespon nggak, wah ini kok nggak ada yang respon cuma satu misalnya kayak gitu ya. Nah, terus akhirnya kita jadi bad mood tuh, seharian kita baper, kepikiran. Nah, itu akan membuat rezeki kita juga makin susah itu datangnya. Kalau baper itu kan sehari berarti kehilangan waktu sehari untuk bahagia gitu ya, untuk bisa mengerjakan banyak hal. Nah, sementara orang yang tulus tuh nothing to lose. Nah, nothing to lose gitu ya. Ya, nggak apa-apa, santai aja, happy aja lagi gitu-gitu ya. Nah, ini lanjut gitu ya. Wah, ini ternyata nggak tercapai. Oh ya udah deh. Terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Lanjut aja yang lainnya gitu-gitu ya. Nah, ini orang-orang yang tulus nih. Nothing tulus. Kemudian yang berikutnya, orang yang tidak tulus itu biasanya berprasangka buruk atau berpikirnya negatif gitu ya. Sementara orang-orang yang tulus dia berpikir atau berprasangkanya baik. Oh, mungkin lagi nggak bisa nggak dibaca WhatsApp-nya ini karena orangnya lagi mungkin ada urusan. Oh, orang ini tidak mau ikut acara ini karena mungkin dia karena memang sakit atau sibuk gitu ya. Sementara orang yang berprasangka buruk, walaupun udah dikasih alasan yang sebenarnya, misalnya, waduh saya nggak bisa mbak karena saya ada urusan lain misalnya gitu, biasanya tetap berprasangka buruk tuh, jangan-jangan sebenarnya produknya ini yang nggak bagus ini ya ini. Nah jadi akhirnya malah negatif 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 gitu ya. Nah kemudian ciri-ciri yang lain, orang yang tidak tulus itu merasa banyak berkorban, sementara orang yang tulus merasa banyak dapat kebaikan. Di dalam pekerjaan kita pun gitu ya, ketika kita bekerja, kalau kita nggak tulus, kita akan merasa banyak berkorban. Kayaknya aku udah banyak melakukan ini deh, tapi kok orang tuh kayak gini sih responnya gitu. Atau misalnya nih dengan pasangan, wah kayaknya aku udah banyak berkorban deh.
tapi kok ternyata dia itu nggak banyak memberi ya ke aku, misalnya kayak gitu. Nah ini antara tulus dengan tidak tulus ya, ciri-cirinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, biasanya orang yang tidak tulus itu memikirkan kebutuhannya sendiri. Sementara orang yang tulus itu lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Nah, ini tuh gampang sebenarnya secara teorinya ya, kita udah lihat, udah bener. Oh iya ya bener, orang yang nggak tulus tuh kayak gini, orang yang tulus kayak gini. Tapi nanti aplikasinya ini ya yang kita harus ya membutuhkan effort, dan itu harus kita latih sebenarnya diri kita ini. Bagaimana kita bisa dalam every moment itu kita tulus gitu. Dalam setiap waktu itu dilatih untuk tulus, untuk kalau katanya Pak Faiz itu raufur rohim gitu ya. Jadi belas asih, perasaan kasih sayang itu besar sehingga kita senantiasa berada dalam posisi tulus ini tadi. Nah, sekarang tadi ini ciri-cirinya. Nah, sekarang apa mindset tulus yang harus kita selalu jadikan itu sebuah habit dalam diri kita? Yang pertama adalah berbuat baik tidak karena hawa nafsu gitu ya. Ini yang saya pelajari dari beberapa literatur. Oh, oke, mindsetnya marketing yang tulus atau orang yang tulus itu adalah dia berbuat baik tidak karena hawa nafsunya. Yaitu ketika berbuat baik, dia tidak karena ingin dipenuhi keinginannya, tapi memang karena ingin berbuat baik aja gitu ya. Dan niat berbuat baik karena tidak karena hawa nafsu ini banyak sekali dicontohkan dalam kisah-kisahnya Nabi ya, kisahnya ya para sahabat gitu ya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib yang waktu itu waktu berperang ya, berperang dengan musuhnya, semangat tuh, wah ngejar musuhnya gitu ya, berperang lah gitu, karena memang niatnya itu adalah untuk kebaikan gitu ya, berbuat baik. Tapi ketika dia diludahi mukanya oleh musuhnya, hawa nafsunya muncul, yang keluar itu adalah niat yang lain, adalah kan ku bunuh dia gitu kan, karena dia meludahi wajah saya gitu ya. Kalau misalnya ini mengikuti hawa nafsu nih, kalau ini mengikuti hawa nafsu ya. Tapi karena Ali bin Abi Thalib ini seorang yang soleh gitu, yang sahabat yang dilindungi oleh Allah, sehingga ketika diludahi langsung dihentikan, dia tidak jadi membunuh musuhnya ini karena merasa bahwa ini tuh yang keluar hawa nafsu, ini bukan ketulusan ingin berbuat baik untuk memperjuangkan Islam, untuk istilahnya melawan orang-orang yang jahat gitu ya. Nah, sehingga akhirnya dia tidak jadi membunuh. Nah, ini mindsetnya tulus gitu ya. Tulus itu berbuat baik tidak karena hawa nafsu. Nah, ini yang agak berat. Pembahasannya berat banget ya hari ini. Pak Jamil mana Pak Jamil? Aduh. Karena ini saya ngerasa banget akhir-akhir ini, habis saya kena COVID, itu saya ngerasa banget ketika saya mengerjakan marketing itu tulus dengan tidak tulus, itu kerasa banget gitu. Jadi orang yang mendapatkan WhatsApp dari saya, ya ini karena kebetulan Mas Doni, Mbak Nina ini ya, tim kita yang sales ini bertugas di tempat yang lain gitu ya, sehingga kita ini ada yang menggantikan posisi beliau, tapi saya juga menggantikan gitu. Nah, itu saya juga melakukan proses marketing gitu ya. Nah, ketika melakukan proses marketing itu, ketika saya berbuat baiknya itu kan tulus gitu, mau memberitahu orang-orang itu responnya bagus gitu. Tapi ketika udah berpikir, aduh ini targetnya sekian gitu, itu udah berpikir hawa nafsu itu ya. Akhirnya malah nggak dapet gitu.
Nah, kemudian mindset marketing yang tulus itu yang kedua, ini adalah rasa mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Wah, ini juga luar biasa ini levelnya ini ya. Mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Kita bisa empati, nah istilahnya gitu ya, empathic listening ya. Jadi mendengar dengan empati apa yang terjadi pada orang lain. Tadi saya mendapatkan cerita dari Mbak Evi ya. Mbak Evi ini cerita tentang salah seorang calon klien Kampung Hening yang bercerita panjang lebar katanya hampir sejam gitu ya tentang permasalahan dia gitu. Nah, Mbak Evi ini sabar nih mendengar. Dia merasakan seperti dirinya sendiri. Jadi klien ini bercerita bahwa punya anaknya 2 orang, yang itu bertengkarnya hebat gitu sehingga mereka itu keluar dari rumah salah satu. Jadi kalau satunya datang, satunya pergi, satunya datang, satunya pergi. Saking bertengkarnya itu heboh gitu ya, saking nggak mau ketemuan pokoknya. Sebagai ibunya bingung ini gimana ini ya, punya anak kayak gini kan nggak tentrem gitu ya, nggak harmonis rumahnya itu akhirnya gara-gara seperti itu. Maka si ibu ini curhat, kalau saya mau ke psikolog, gimana caranya saya membawa mereka ke psikolog, pasti mereka sudah reject ya, sudah nggak mau lah dibawa ke psikolog gitu. Akhirnya ketika Mbak Evi mendengarkan dengan empathic listening itu, beliau sendiri akhirnya saya ingin ikut sekolah konselor karena saya ingin menjadi ibu yang bisa memberikan konseling sehingga anak saya ini jadi rukun gitu. Nah, itu sebenarnya kliennya karena didengerin sama Mbak Evi, dia sudah bisa memutuskan sendiri gitu kan, mau produk yang mana gitu ya. Karena itu tadi ketulusannya Mbak Evi mendengarkan klien ini bercerita. Dan akhirnya bahkan Mbak Evi bisa memberikan saran yang lebih. Ibu bisa ikut sekolah konselor dan anaknya ikut SML. Nah, sehingga nanti bisa dua-duanya dapat gitu. Oh iya ya. Nah, Mbak Evi bisa closing gitu ya. Ini salah satu ceritanya ini. Mengasihi sesama seperti diri sendiri artinya itu kita empathic listening, mendengar, bisa empatik terhadap orang lain. Nah, ini yang tulus ini seperti ini. Tidak terburu-buru ya. Nah, kemudian yang ketiga, mindset marketing yang tulus ini adalah menjadikan Allah sebagai tujuan kebaikan. Jadi kembali lagi, orang yang tulus itu tidak pernah lihat respon orang lain, tapi yang dilihat itu adalah responnya Allah. Gampang-gampangannya gini, kalau kita menghubungi klien, apapun responnya, kita sudah mencatat dalam buku kita atau dalam diri kita, satu pahala dari Allah nih, karena aku udah menghubungi. Jadi apapun responnya, pokoknya karena ini dilakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, berarti yang dicatat itu malah poin-poin yang dari Allah, bukan dari manusia gitu. Ini tuh jadi akhirnya kita jadi apa ya, santai gitu, jadi tenang gitu, jadi happy. Dan nantinya ketika tulus ini kita benar-benar lakukan, teman-teman nanti itu tadi dapat rezeki yang tak terduga dari tempat yang tak terduga, bahkan tidak dari tempat yang kita kejar-kejar kadang-kadang. Kita udah ngejar aja ke sana tuh, ke barat gitu ya. Nggak taunya sama Allah dikasih rezekinya dari timur gitu. Tapi nggak apa-apa ya, itu kan berarti usaha kan ya, usaha. Ya, terserah Allah mau ngasihnya dari mana gitu ya. Nah, ini mindset tulusnya itu seperti itu. Jadi kita berbuat aja dengan tulus yang menjadikan Allah sebagai tujuan kebaikan. Nah, ini 3 mindset yang perlu kita punya sebagai seorang marketing. Teman-teman, ini kelihatannya sepele, tapi saya itu sebenarnya ini saya buat gara-gara saya punya keresahan yang besar ketika saya lihat, wah kondisi di luar sana bergelimpangan, mau jualan kayak apa susah gitu kan ya. Banyak informasi negatif, terus banyak juga yang menawarkan berbagai macam strategi-strategi marketing yang, aduh ini itu saya pelajari, waduh luar biasa ya ini. Tapi saya akhirnya balik lagi, enggak, coba dimulai dari diri sendiri aja, dari
dari aura atau dari sesuatu yang bisa kita kendalikan yang sederhana, yaitu berupa energi yang kita punya, energi ketulusan itu yang akan bisa membuat orang atau membuat Allah menggerakkan orang untuk datangnya ke kita. Ini 3 hal ini mindsetnya ya teman-teman. Nah, di sini kayaknya kita bisa kita bisa dapatkan sebuah kesimpulan. Nah, kira-kira teman-teman apa? Coba ada cerita atau mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan di sini? Ada nggak yang mau ngomong nih atau mau menyampaikan? Sebelum saya lanjut. Ada? Biasanya Bu Fufi atau Mbak Niken yang senantiasa Belum, Bun. belum ada ya? Ya. Oke. Sama juga belum. Belum ya? Oke, kita langsung saja kalau gitu. Kayak udah yang ditunggu-tunggu itu produknya mana nih yang baru produknya? Ya benar nggak Bu Fi? Nah, kita makanya dari ini Kampung Hening, karena kita menerapkan mindset marketing tulus ini, kita mencoba untuk membaca juga pasar kita ini. Sekarang dengan kondisi yang pandemi seperti ini, kira-kira apa sih yang paling dibutuhkan mereka dan apa yang itu paling cocok ya di waktu-waktu yang dekat sekarang ini gitu ya. Maka kita meluncurkan yang lebih lengkap lagi gitu. Produknya ini adalah new sekolah konselornya, di mana teman-teman bisa menawarkan program-programnya ini lebih enak nih. Basicnya itu mulai tanggal 3 ya, tanggal 3 itu hari Minggu ya. Hari Minggu, kemudian ada pengayaan-pengayaan waktunya ini tuh teman-teman bisa menawarkan secara terpisah. Karena ada orang-orang yang dia ingin coba dulu gitu ya, mau basic dulu. Kadang-kadang ada yang mau, oh, aku mau coba yang journaling, mau gimana sih teknik mindfulness ini kalau dalam konseling, itu kan ternyata beda nih. Teknik mindfulness dalam konseling dibanding dengan kelas mindfulness beda ya. Jadi ini caranya dia mempraktekkan kepada orang yang konseli atau orang yang dia konselingin ya gitu, itu supaya orang ini bisa tenang gitu. Misalnya ada orang yang trauma, ada yang ini, dia bisa memberikan terapi mindfulness ini kepada klien gitu. Orang per orang. Jadi ini beda dengan kelas yang Pak Faiz yang 3 hari tentang mindfulness. Nah, kemudian ada juga orang misalnya, saya mau nyoba nih yang teknik mutual story gimana sih gitu ya. Teknik bercerita yang itu membuat orang jadi healing. Ini bukan storytelling ya, mutual story teman-teman, beda. Jadi teknik ini juga menarik sekali untuk diterapkan karena pendek-pendek ini sederhana-sederhana ya teknik-tekniknya ini. Ada teknik reframing, teknik journaling, teknik miracle question. Yang mana ini sebenarnya pengayaan dari basic konselor. Kalau di basic konselor kan basicnya nih, dasar-dasarnya. Walaupun orang kalau ikut basic itu sebenarnya sudah cukup kuat ya, namanya juga basic ya, fondasi ini ya. Cukup kuat untuk bisa dia melakukan konseling. Tapi di perjalanan itu kan butuh teknik-teknik gaya-gaya ya. Misalnya kayak ada gaya silat itu kan ada dasarnya gitu ya. Katanya apa orang-orang yang belajar silat itu tekniknya itu dasarnya ya cuma menendang sama apa gitu ya, cuma 2 gitu. Tapi itu nanti sampai
level bawah sampai level tertinggi yang mahir itu banyak jurus-jurus yang unik gitu ya. Itu yang diberikan gitu. Nah, sama di sini juga gitu. Basic counselor ini basic gitu. Kemudian pengayaannya ini ya bisa menjadi pilihan gitu. Bisa menjadi pilihan. Ada orang yang ikut semua, pokoknya saya mau ikut semua. Kenapa? Karena saya mau jadi seorang konselor certified gitu. Ya, nggak apa-apa. Bagus kalau semuanya kan, berarti jam terbangnya makin tinggi karena di setiap kelas itu ada tugas gitu ya, ada tugas. Nah, sehingga ini jadi lebih mahir gitu ya. Ini teman-teman. Ada kemudian, nah ini apa saja yang didapatkan ketika ini ya mengikuti semuanya secara lengkap ya, secara lengkap. Ini ada e-booknya, basic psikoterapi, trainingnya udah pasti dapat. Ini kemudian ada e-book etika tentang konseling, karena ini nggak akan dibahas di dalam kelas secara detail gitu, sehingga kita bagikan dalam bentuk e-book ini supaya nanti bisa dipelajari sendiri ya. Kemudian ada total 100 jam praktek dan belajar tadi ya. Kemudian kita tergabung dalam jaringannya PPPKI ya, di sini ya. PPKI, Perkumpulan Praktisi Konseling Indonesia. Nah, ya, udah kita punya gitu ya, dan gitu ada sertifikat sebagai peserta, juga sertifikat untuk bisa praktek gitu ya. Kemudian ada pengayaan-pengayaan yang diselenggarakan oleh PPKI ini untuk sesama member. Nah, ini kayaknya perlu diganti Mas Faris ya. Ini bukan Indonesia Association of Counseling lagi, tapi udah di Indonesiakan karena kita ngurus ini pakai bahasa Inggris nggak boleh, jadi harus pakai Perkumpulan Praktisi Konseling Indonesia, itu ya. Nanti tolong diganti. Nah, ini yang untuk new happy counselor ya. Terus kemudian yang kedua ini adalah program kita Silent Mindful Listening yang kemarin sebenarnya di bulan Juni akhir kan kita ada offline ya, diadakan offline. Tapi karena pandemi gini, akhirnya kita tiadakan, tapi kita buat hibridnya, namanya hibrid ya. SML Professional Hybrid. Hibrid itu apa? Gabungan online dan offline. Ini sangat menarik teman-teman. Jadi kelas itu secara online kita adakannya malam hari ini, 9 sampai 15 Juli. Jadi acara yang sebenarnya kalau offline 3 hari berturut-turut ya offline, itu kita ubah, kita hibrid jadinya 7 hari, 9 sampai 15 Juli, jam 19.30 sampai 21.30. Ini kelas. Nah, pagi sampai malamnya, besoknya, itu melakukan praktek. Gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ikut kelas malam jam 9 malam. Materinya misalnya apa? Mindful breathing. Maka besoknya pagi sampai sore, bukan malam, sampai sore ya, sampai malam ya, malam ya. Pokoknya sebelum kelas dimulai itu teman-teman praktek, tapi prakteknya itu enggak full pagi sampai malam itu praktek ya, tapi ada praktek, dikasih waktu praktek gitu ya, pagi sampai malam. Kemudian setelah praktek sendiri nanti kita melakukan journaling, mengisi workbook yang diminta sama Pak Faiz untuk diserahkan nanti di online kan gitu, supaya nanti bisa dilihat oleh para mentornya, karena ada mentornya kan. Oh, udah ngerjain hari ini, ngerjainnya gimana, rasanya gimana, apa itu semua ada di journalingnya. Jadi ini akan menjadi sangat efektif buat teman-teman karena prakteknya tetap offline gitu ya. Nah, contohnya misalnya besoknya lagi ada apa? Mindful listening. Oh, berarti harus ngobrol sama orang dong gitu. Kalau di dalam kelas ya, kalau 3 hari offline itu kan nggak enak gitu kadang-kadang ya. Kalau offline 3 hari dalam kelas itu kan ya paling sama teman yang ada di kelas. Tapi kalau ini tuh
menariknya praktek offline-nya itu bisa dengan anggota keluarga, ya, dengan orang-orang yang kita temuin, gitu kan. Di pagi sampai malam besoknya itu. Nah, ini yang salah satu bocoran-bocorannya ya, contohnya ini supaya punya bayangan. Ini akhirnya ketika kita hibridkan ini lebih lebih seru gitu. Karena prakteknya itu langsung sama apa? Orang-orang yang memang langsung berhubungan dengan kita, bukan orang-orang yang di dalam kelas training ya. Nah, ini adalah SML Professional Hybrid. Ini diadakan 9 sampai 15 Juli. Jadi teman-teman masih bisa yang profesional ini yang bisa menawarkan kepada yang lainnya untuk ikut di kelas ini. Dan yang menarik lagi ya di SML Hybrid ini ada TFT Hybrid ya yang kita selenggarakan berbarengan dengan profesional ini ya. Tapi nanti ya di sini SML TFT-nya ini SML TFT Hybrid ini itu kita selenggarakan untuk orang yang syaratnya ini dia punya basic public speaking, artinya itu ya udah pernah tampil gitu ya. Dia punya basic public speaking dan dia alumni SML sebelumnya. Jadi teman-teman alumni SML yang sebelumnya yang banyak itu ada beberapa batch itu bisa ditawari untuk mengikuti TFT ini gitu. Nah, TFT-nya mulai dari 9 sampai 16 Juli itu kelas malam, menjadi mentor dari teman-teman yang ada di kelas malam ya, membantu Pak Faiz. Nah, jadi langsung terjun di lapangan ya sebagai mentor gitu. Kemudian nanti paginya jam 9 sampai jam 11 baru dia praktek dan belajar TFT-nya gitu. Jadi itu enak nih langsung banget langsung real lapangan gitu. Jadi langsung dikasih tugas lapangan gitu. Kalau belajar TFT aja yang selama ini kita konsep yang offline 3 hari juga, awalnya itu adalah ya orang di dalam kelas dia udah pernah ikut SML yang sebelumnya, kemudian dia ini ikut belajar tentang TFT dan dia hanya latihannya sama temennya dalam kelas gitu ya. Ini menurut saya kurang menarik gitu. Nah, ternyata ini ditemukan Pak Faiz ini lebih menarik apa? Teman-teman yang ikut TFT ini malamnya dia itu praktek ke peserta langsung gitu. Ya, menjadi mentor-mentornya. Tapi yang isi acara tetap Pak Faiz ya malamnya ini. Cuman para mentor-mentor ini belajar jadi benar-benar mengkaji apa yang disampaikan Pak Faiz itu langsung dikaji. Besoknya mereka langsung tampil juga ya praktek di pagi harinya itu seperti itu. Jadi ini menarik sekali dan keuntungannya di TFT ini teman-teman ini TFT bisa juga ditawarkan pada para trainer-trainer yang sekarang ini pasti ini ya membutuhkan keuntungan ini nih. Dia dapat materi TFT-nya lengkap nih, mulai rundown-nya, mulai modulnya, mulai semua ya yang dibutuhkan untuk menjadi trainer. Kemudian ada sertifikatnya sebagai peserta dan trainer kalau lulus trainer ya, kalau yang enggak ya jadi sertifikat peserta aja gitu. Kemudian ada kerjasama karir di Kampung Hening, kita jadikan associate trainer dan kita jual bareng gitu ya. Maksudnya akhirnya itu yang tampil tuh nggak hanya Pak Faiz sama Pak Jamil gitu ya, tapi banyak gitu. Kemudian dibimbing para master, life learning, belajar seumur hidup, dan yang terakhir 7 ini menolong banyak orang hidupnya berubah gitu ya. Ini adalah 7 benefit dari program ini. Dan teman-teman kalau misalnya mau menawarkan yang ini untuk para trainer ya, yang SML profesional ini, bisa disampaikan Anda nanti kalau ikut profesional hybrid ini, Anda akan di waktu yang berikutnya, bukan yang ini ya, di waktu yang berikutnya Anda akan bisa ikut TFT-nya gitu. Nah, sehingga orang termotivasi untuk ikut yang profesional ini karena dia berpikirnya nanti akan ikut TFT. Dan menarik lagi di sini tawarannya di Silent Mindful Listening ini harganya tuh jadi lebih murah, teman-teman. Harganya itu enggak
terpisah-pisah. Yang lalu itu kita karena offline ya, kita memikir, wah berarti 3 hari SML profesional, 3 hari TFT gitu kan. Jadi harganya kita pisah. Nah kalau yang ini tuh kita jadiin satu gitu harganya. Jadi orang yang sudah ikut yang SML dia tinggal bayar TFT-nya cuma separuh gitu. Kalau dia cuma ikut SML ya misalnya Mbak Evi, berapa Mbak Evi kemarin? 5.750 kalau nggak salah gitu ya. Tapi kalau dia ikut sama TFT-nya, dia tinggal nambah jadi tambahan 4 juta berapa gitu ya. Yang awalnya itu kita pisah-pisah, kasihan juga Kak, misalnya dia habis ikut acara 6,5 juta misalnya. Oh iya yang ininya 6,5 juta ya. 6,5 juta ini ikut ini, kemudian nanti di TFT ikut lagi 9 juta, udah berapa gitu ya. Tapi ini tuh kita enak kita jadiin satu. Nah ini 5.750 yang TFT-nya berapa Mbak Evi? Nah ini baru tahu itu bisa belajar terpisah-pisah. Ya. Iya. Oke. Itu mungkin yang ceritanya teman-teman untuk program ini. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan dari Mas Faris ya. Mas Faris, mana Mas Faris? Mas Faris. Itulah yang akan membagikan Google Drive ya. Di Google Drive itu semua tools yang dibutuhkan teman-teman seperti biasanya ya. Jadi ada tadi brosur-brosur tadi. Brosur-brosur tadi sama copywriting-nya gitu ya. Copywriting, ada brosurnya, ada copywriting-nya, semuanya. Itu nanti akan diserahkan, sudah siap, sudah ready, kosongan, silakan nanti mau dipergunakan. Insya Allah dengan marketing yang tulus, teman-teman, seperti yang tadi Mbak Evi contohnya, Mbak Evi lakukan, bisa juga teman-teman lakukan, insya Allah jadi berkah, jadi menenangkan, kita juga nggak stres gitu ya. Demikian mungkin dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mas Faris sudah share ya. Nanti dimasukkan ke grup ya, Google yang drive-nya ini. Apakah ada yang belum jelas yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Tanya, Bun. Ya. Itu ternyata yang happy counselor bisa terpisah-pisah ya, yang offline ya. Tidak Iya. harus satu paket full Iya. gitu. Betul. Terpisah-pisah. Sudah satu paket full harus wajib diikuti semua gitu. Enggak. Tapi banyak yang kemarin alhamdulillah ya, ini teman-teman ada cerita juga yang menarik nih dari Mbak Evi ya. Tentang marketing yang tulus. Mbak Evi itu orangnya tulus banget orangnya. Yang mana nih? Coba Mbak Evi, wajahnya mana Mbak Evi? Biar pada kenalan. Mbak Evi ini barusan closing 13 orang dalam satu grup, langsung ikut kumus-kumus. Kumus-kumus belum mandi. Jadi Mbak Evi ini closing 13 orang dalam satu grup ibu-ibu dosen, bapak ibu dosen di IPB. Itu ikut, dan itu tadi Mbak Evi memancarkan aura ketenangan dan ketulusannya gitu ya. Sehingga itu tadi dalam satu kelompok langsung ikut. Jadi langsung banyak gitu ya pesertanya. Alhamdulillah gitu. Jadi ini inner auranya luar biasa Mbak Evi. Beliau pada latar belakangnya bukan marketing. Nah, beliau ini manajernya Kampung Hening sebenarnya ya. Sekarang lagi turun gunung beliau. Ini
ceritanya. Jadi cerita-cerita menariknya belakangan ya. Nggak di depan, nanti kelupaan diceritain. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Mbak Evi, suaranya mana? Kalau wajahnya nggak bisa, suaranya. Kenapa, Bu? Nah, beliau ini selalu ada di dalam semua grup sejak dulu, tapi diem ya, silent. Kecuali di grupnya para konselor, itu pasti rame sendiri beliau. Karena biasanya ngurusin ini legalitas ke Kemenkes, ke Kemenkumham. Nah, itu Mbak Evi ini. Silent. Nah, nanti iya, kalau udah nggak kumus-kumus lagi, nanti bisa ini ya Mbak Evi ya, munculkan wajahnya. Iya. Nah, Mbak Evi ini orang yang pertama. Jadi orang yang pertama memasarkan Kampung Hening itu adalah Mbak Evi dan Mbak Rizka. Ini Mbak Rizka yang cantik itu. Yang mana coba Mbak Rizka? Bersuara, mana suaranya Mbak Rizka? Unmute dong. Nah, ini dia orangnya ya. Beliau ini sama Mbak Evi luar biasa. Yang satunya orang feeling, satunya orang thinking. Wah, udah klop banget. Ya. Nah, ada cerita satu lagi teman-teman dari alumni. Jadi teman-teman juga sebenarnya bisa menggali ya dari teman-teman yang ada itu pengen ikut konselor itu sebenarnya apa sih background-nya gitu ya. Ada satu kemarin itu alumni konselor itu yang cerita bahwa beliau itu adalah seorang mantan pegawai bank. Mantan pegawai bank dan beliau akhirnya resign karena ya udah cukup lah ya melihat kenyataan orang-orang yang ada di bank itu yang mengalami banyak masalah ketika kreditnya nggak bisa kebayar, rumahnya disita, kemudian keluarganya pisah, cerai dan lain-lain. Itu akhirnya dia merasa, aduh udah deh nggak resign aja jadi pegawai bank, dan akhirnya beliau, tapi akhirnya yang menarik adalah ketika beliau resign itu justru dikejar-kejar oleh para orang-orang yang tadi kredit itu, minta bantuannya beliau, minta bantuan advice, minta curhatlah tentang keluarganya yang berantakan gara-gara hutang dan lain-lain. Akhirnya beliau memutuskan mengambil kelas Happy Counselor ini. Kenapa? Karena ingin membantunya lebih efektif gitu ya. Nggak kepingin orang-orang yang curhat sama dia jadi nggak mendapatkan masalah, dan malah dianya juga yang akhirnya malah kena masalah ya, kena pasir hisap itu tadi. Nah, ini tuh cerita yang menarik ya buat saya. Oh iya Bu, jadi Ibu ikut Happy Counselor ini karena itu, iya. Karena saya bukan background psikolog, saya bukan background konselor, tapi saya mengikuti kelas ini karena saya seorang yang banyak sekali mendapatkan curhatan ya. Jadi sama Allah, sudah merasa ini sama Allah dikasih tugas di dunia ini, kalau walaupun udah resign jadi pegawai bank, tapi ternyata masih diikutin oleh orang-orang yang membutuhkan beliau gitu ya untuk menjadi konselor, menyelesaikan masalah-masalah mereka dalam dunia hutang-hutangan gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi teman-teman, banyak sekali orang-orang yang di luar sana yang itu tadi ya, ada kasus orang tua yang dengan anaknya, dia tidak ingin anaknya itu, ya bukan tidak ingin, anaknya itu susah diajak ke psikolog gitu ya. Jadi dia aja sendiri yang jadi konselornya gitu ya, sambil mengobati dirinya sendiri juga gitu kan. Ada yang orang tua yang seperti itu. Ada yang kemarin itu saya waktu kelas yang doa bersama itu kan ada curhat para tenaga medis yang luar biasa saat ini ya. Tenaga medis itu luar biasa punya banyak sekali tugas ya, yang itu setiap hari menghadapi orang yang sakit. Gimana sih orang kita menghadapi satu orang yang sakit aja lumayan gitu, apa itu banyak ya. Orang yang sedih, orang keluarganya yang marah dan lain-lain. Nah, itu
itu mereka membutuhkan gitu ya, orang car helper. Jadi misalnya orang-orang yang bekerja untuk misalnya menolong orang anak yatim atau menolong panti jompo ya, menolong orang tua, itu care helper. Itu juga membutuhkan ya. Terus apa lagi tuh? Pimpinan perusahaan ya, yang pimpinan kecil ya, supervisor, manajer gitu, yang misalnya punya anak buah, itu juga perlu happy counselor, juga perlu silent mindful listening gitu. Nah, itu teman-teman bisa ini ya, bisa menawarkan ya. Oke, itu kayaknya mungkin dari saya, teman-teman. Kok tadi udah ditutup tapi masih terus ya, Teh? Wah, terlalu ini. Bunda nunggu saya, jangan dulu tutup. Oh iya 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 ya. Nah, ini dia. Ini Hening dia nih. Bunda nih, baru Kak. Ini nongol. tuh keren banget. Nah, ini Mbak Evi nih kan. Mbak Evi udah kelihatan kan wajahnya Mbak Evi kayak apa? Tapi saya baru selesai nerapi klien dari jam 9.30 sampai jam 16.30. Wih, mantap. Bu Tapi Nina ini, sebentar. Bu Nina ini harus diperkenalkan dulu kepada semua orang. Ada yang belum kenal Bu Nina? Bu Nina ini keren banget nih kalau marketingnya jago. Hah? Kenapa Pak Hasan? Bu Nina mah master, Bun. Nah, harusnya enggak, yang berbicara itu Bu Nina ya. ya Pakai hati. kalau gitu kesempatan saya bicara sekarang ya Bun. Ya, ya, silakan, silakan. Saya mau sharing apa yang barusan saya dapati. Makasih Mas Luki sudah mau direpotin ya. Urusan buku masih sambil jalan ini, tektokan terus. Yes. Buat teman-teman bantu promosi buku TSTC ya. Bukan apa-apa, dari kisah yang ditulis oleh para konselor bisa jadi itu jalan pembuka orang untuk menolong dirinya ya. Mencari orang lain yang bisa membantu dia. Salah satunya ya saya dan teman-teman konselor. Mungkin juga lewat para affiliate. Ternyata ketemu dengan affiliate yang menawarkan buku ini, oh iya bisa nih gitu. Sekolah konselor kan closing tuh. Ya, enggak sekarang ya mungkin di berikutnya. Syukur-syukur nih hari ini bisa closing kayak saya barusan tuh. Masuk kan data terus kirim Mbak Evi. Biasalah. Insya Allah akan terus bertambah ya. Pada sampai karena pengalaman saya gini di batch yang lalu. Begitu saya mau ngasih materi hari ini di pekan kedua, selang 1 jam closing. Itu udah pekan kedua, udah berjalan. Artinya pas kelas Babe udah lewat. Jadi dia ikut langsung di kelas ini. Hanya gara-gara apa? Saya share di IG. Biasanya yang paling banyak yang saya pelajari di story, itu orang banyak lihat dibanding di feed. Walaupun saya udah posting di feed, nggak apa-apalah dibelokin dulu ke story. Supaya apa? Orang lihat, paling nggak kepo gitu. Apa sih? Gitu. Sampai kayak kemarin saya bikin gambarnya cuma gelas. Tapi kan ada tulisannya, di belakangnya ada foto promosi produk gitu. Termasuk yang tadi pagi, itu ternyata banyak yang like gitu. Terus Mbak Pupi komentarin, nah kan jadi IG saya hidup gitu kan. Dalam arti gini, orang ngeliatin tulisan yang bentuk wajah lagi sedih, tapi di situ kata-kata penyebab stres ya. Yang penyebab stres itu kan sebenarnya di buku itu ada, dibikin satu-satu kata Mbak Pupi, telaten banget. Ya, itu kalau saya lagi meluangkan waktu untuk membuat sesuatu atau satu postingan aja bisa sejam. Bisa pernah dari Bogor ke Jakarta udah sampai tujuan sampai balik lagi baru satu postingan. Jadi artinya saya mau memposting sesuatu itu mikir banget gitu. Dan alhamdulillah teman-teman kalau menawarkan jangan bosan ya, walaupun kali ini belum closing satupun, tapi bisa jadi informasi saat ini akan di closingnya berikutnya atau produk yang lain. Karena yang ikut di batch
3 kemarin ada yang udah saya tawarkan sejak awal, ya. Beberapa orang yang sudah selesai nih. Ada yang begitu masuk di kelas, dia memilih ambil kelas offline-nya dulu. Padahal online-nya aja belum. Saking kepengen, itu sudah sejak lama. Itu ada 2 orang begitu tuh. Dan begitu waktunya di angkatannya berjalan, dia riset lagi gitu. Saking menurut dia, gue butuh gitu loh. Orang akan beli produk ketika dia merasa butuh banget. Alasan banyak kenapa mereka memilih atau mengambil produk ini. Kalau saya sendiri lebih banyak menjual sekolah konselor karena saya sudah menjalani dan saya sudah memanfaatkan, mempraktikkan ilmunya. SML belum, baru mau ikut ya. Udah mau ikut kelasnya, ternyata ditunda, alhamdulillah. Ternyata ada hal lain gitu. Allah punya maksud yang lain. Dari pengalaman-pengalaman saya membantu, mengajak yang sudah jadi konselor saat ini, mereka tuh berterima kasih banget, udah dijerumuskan gitu. Dipaksa-paksa. Ya. Walaupun gini, sampai besok mau belajar, saya samperin orang itu ke rumahnya. Gimana? Besok dibuka kelasnya. Sampai sehari itu closing 3 deh. Karena apa? Saya udah dari akhir tahun menginformasikan, ini loh ada kelas dari harga yang early bird gitu. Sampai habis, sampai ujung-ujungnya tetap minta early bird. Untung Mbak Epi baik. Bisa cincai, Bu. Nggak apa-apa. Ini apa cicilan lain sebagainya. Ada juga beberapa di antaranya bayarnya full. Cara saya membantu mereka untuk bisa belajar. Beberapa orang dikumpulin teman-teman saya yang tidak saling kenal dengan misalkan 7 orang yang saya ajak. Yang saya ajak ada 7 orang. Mereka tidak saling kenal, tapi saya jadiin satu. Mbak Evi, saya minta ini harganya harga grup ya. Gitu. Bukan apa-apa. Kalau saya mau melihat, saya melihat sebagai affiliate, keuntungan 10%, saya akan pilih harga normal dong, biar saya dapat duitnya gede. Tapi bukan itu. Saya lebih merasa dapat apa ya, value dari ketika orang itu ngambil produk itu. Karena apa? Ketika dia belajar, dia bertumbuh, dia banyak menolong orang. Ya nggak apa-apa. Dari affiliate saya dibayar bulan berikutnya, misalkan. Atau pas cicilan baru lunas, baru dibayar. Dari Mas Sidik dikirim. Lah, itu kan bonus buat saya. Tapi keberkahannya luar biasa yang bisa sampai dengan kemarin ya ada penulis yang udah sharing sampai bilang terima kasih ya aku udah diajakin sekolah konselor, sampai masih hari itu bilang terima kasih, padahal itu keputusan dia untuk ngambil. Saya memang membujuk dengan cara saya karena saya melihat dia butuh untuk membantu orang dengan profesinya saat ini ya. Akan lebih banyak lagi orang yang dia tolong ketika dia sudah terjun. Kata Pak Asep nih gini, apapun ilmu yang udah dipelajari nanti dicari gitu loh sama orang-orang yang butuh ilmu itu. Branding saya family therapist. Barusan saya nerapi klien yang ketemunya sekitar 3 tahun lalu. Ya. Sekitar 3 tahun lalu saya numpang mobil dia, duduk bareng. Ya namanya baru kenal, terus pulang sejalan itu kan ada obrolan. Dia punya persoalan, saya punya pengalaman. Ketemulah di situ obrolan yang menarik. Saya kira kalau orang-orang ngobrol dengan saya pun pernah merasakan gimana sih kalau saya ngobrol, kurang lebih kayak ginilah gitu ya. Saya bukan jago jualan, tetapi saya mungkin lebih banyak cerita pengalaman. Kalaupun orang tertarik itu sebenarnya karena ya pilihan mereka, bahwa apa yang diceritakan menurut mereka masuk akal, terus apa yang saya ceritakan soal pengalaman berharga banget. Kebayang nggak? Orang yang sudah lebih dari 10 tahun punya persoalan rumah tangga, 3 tahun yang lalu dia sudah cerita sama saya. Hari ini datang dengan persoalan yang sama. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hatinya untuk ketemu saya, nggak mungkin dia datang. 3 tahun lalu udah duduk bareng sebelahan seperjalanan. Saya cuma ngomong gini, kapan-kapan mampir ya.
mau mampir sebagai teman baru ataupun sebagai klien. Gitu. Jadi saya gini, kemarin kalau baca postingan di Instagram saya, Anda tidak perlu menunggu terlalu lama untuk sampai dia jatuh ke dalam kondisi yang kehidupan yang terendah dalam hidupnya untuk memutuskan terapi. Ternyata Allah ngirim dia. Enggak lama setelah postingan itu, orang itu WA. Dan namanya tidak muncul. Karena HP saya udah ganti, berarti yang ke-save yang lalu-lalu enggak ada. Tapi dia ada di satu grup PPA dengan saya. Begitu saya lihat, oh iya dia, saya save lagi nomornya. Kemudian dia, saya nggak tanyakan persoalannya apa. Feeling saya persoalannya sama dengan yang lalu, kurang lebih. Orang yang datang itu kurang lebih kan cerita soal masa lalu, mau ke masa depannya seperti apa. Tapi dari sesi-sesi terapi yang saya lakukan, hipnoterapi yang saya lakukan selama ini, ya, terus diperkaya dengan pembelajaran dari guru kita Pak Asep Hairul Ghani, menambah kemampuan saya lebih terasah. Saya belajar hipnoterapi bukan baru, saya sejak 2010 Januari. Belajarnya 100 jam, bukan 2 hari, plus 2 hari, bukan. Dan saya masih mau belajar di sekolah konselor, bukan karena ngelihat gurunya, tapi saya melihat ada sesuatu yang beda. Ya, itu teman-teman bisa jual, ya. Program Kampung Hening ini apa sih unggulannya gitu. Terus orang itu butuhnya apa? Dan saya melihat mungkin ini juga yang saya cari selama ini, satu wadah di mana punya energi yang sama. Karena saya punya komunitas yang banyak, ya, termasuk saya sama Mbak Fofi ini juga satu komunitas. Kami certified trainer magnet rezeki. Ada yang memang eksis sebagai trainer menyampaikan materi itu. Saya lebih kepada one on one ataupun komunitas yang tidak secara terbuka gitu. Saya pun termasuk yang silent di komunitas itu. Tapi apa yang saya pelajari dari guru saya praktikkan, saya pakai. Ya, jadi modul saya banyak banget. Nih di meja saya, ini modul lama banget. Ya, modul ini tuh. Oh sayang, ini yang riset. Saya belajar di 2010, belajar ilmu ini. Orang bilang law of attraction, ya. Ini saya udah belajar dari 2010. Soal energi yang diceritakan Hawkins saya sudah belajar gitu. Jadi kok Bu Nina rajin amat belajar, ada yang ngomong kayak gitu. Apa sih yang dicari? Ya saya mencari menemukan diri sendiri lah kira-kira gitu. Dan banyak orang yang sekolah konselor itu berobat jalan. Tanya persoalannya apa? Bisa jadi kebutuhan dia, ya. Kita bertemu dengan teman-teman peserta sekolah konselor itu juga yang membawa sampah emosinya yang udah sekian puluh tahun gitu. Dan saya sudah sering menemukan di ruang terapi. Kayak tadi kebayang nggak? Dari usia kelas 2 SD sampai hari ini dia usia 35 tahun, itu kayak ngupas bawang, benar-benar kayak ngupas bawang. Saya 2 jam hanya untuk mendengarkan. Benar-benar. Itu materi diajarin di sekolah konselor. Belajar mendengarkan itu benar-benar kepake. Ya. Dengan tidak judgement. Dia menghakimi klien lain sebagainya. Benar-benar dengerin. Dan saya bisa tenang. Itulah perlu latihan mindful listening. Benar. Sebagai terapis, sebagai apapun, ini kisah si klien ini menarik. Saya tuh sampai tadi membantu itu ada bisikan-bisikan ini kalau ditulis bagus banget nih. Dari satu kasus ini satu hari ya, bisa menjadi beberapa cerita. Dan ini menginspirasi. Kisah si tukang cucur anak miskin bisa jadi orang sukses di masa sekarang, dan dia pernah dibully di masa SMA. Yang ngebulinya sekarang jadi pelayan toko.
Yang ngebully di masa lalu dia pakai sepeda motor, sementara dia pakai sepeda, dia dibully, jerujinya dicopotin, penderitaannya luar biasa. Pernah jadi tukang cucur, dibully karena miskin keluarganya. Dan banyak terbukti. Jangankan jauh-jauh, Mbak Beh pun udah sering cerita pengalaman hidupnya. Jadi kalau kita jualan belum laku-laku, dalam arti nggak apa-apa, yang penting kita udah menyampaikan kebaikan. Produk ini, program ini punya Kampung Hening. Ya, bukan apa-apa. Nanti rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari Kampung Hening. Ya, gitu. Saya masih bersemangat karena apa? Tapi waktunya udah maghrib. Saya tuh benar-benar baru buka tablet. Tadi tuh buka hanya yang pesan buku, saya kirim ke Mas Luki. Gitu, tektokan aja sama Mas Luki. Mas Luki direpotin terus. Karena itu jadi tanggung jawab saya, jadi ya di sela-sela waktu saya lakukan. Dan saya Pahalanya banyak, pahalanya. Pahalanya lebih banyak. Iya, kita bagi-bagi, Bun. Saya dari pagi, terus terang, saya belum makan apapun kecuali segelas air putih pada saat dari rumah ya, sampai di ruang terapi, di rumah terapi. Segelas air putih campur cuka apel. Sampai di ruang terapi hanya minum air, supaya saya nggak kering pada saat ngomong membantu klien. Karena saya terbiasa melakukan fasting, dalam arti bukan puasa Senin, Kamis, lain sebagainya, fastingnya orang slimming. Saya ini punya produk sebenarnya yang belum dijual. Nah, ini jadi, dia. Saya berharap juga nanti dijual oleh Kampung Hening, bukan apa-apa. Ya. Tujuannya memang membantu menyehatkan banyak orang. Terkait ini Bunda, barusan kemarin sayang Bunda lupa ya menyampaikan bahwa kita PPKI punya banyak konselor gitu. Setiap hari saya mendengar kabar orang-orang yang saya kenal dan terdekat gitulah meninggal. Termasuk hari ini anaknya teman meninggal. Usianya masih 20-an. Ya. Meninggal memang sakit antara lain sampai dia masuk rumah sakit karena COVID. Kalau dilihat lagi, beberapa orang dalam 4 hari yang meninggal itu kondisi badannya obesitas dan overweight. Jadi Mas Fauzi tetap sepedahan, teman-teman jaga kesehatan benar-benar dari dalam bukan dari luar. Orang boleh pakai masker, orang boleh jaga jarak, orang boleh cuci tangan, tapi dari dalam pikiran terutama, karena banyak orang termasuk klien saya tadi sampai pendarahan. Dia nggak tahu kenapa, dokternya cerdas. Ibu mendem ya, katanya. Itu pendarahan sampai di endoskopi. Ini kalau misalkan haid biasa, ini buang air. Bukan karena ambeien, buang air, keluar darah seger. Karena apa? Psikosomatis, dia sendiri nggak tahu kalau dirinya sakit. Gitu. Padahal saya jaga banget makan. Itulah. Jadi kalau kita menginformasikan orang belum beli, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ingat yang kemarin Amazing Mentor ngomong apa? Kita semuanya diniatkan karena Allah. Ilmunya juga. Kan saya udah bikin tuh mind map-nya. Ya ditempel aja, kalau mau di print lah gitu. Kalau butuh saya bagi lagi gitu. Saya setiap hari nulis sampai ini di meja. Saya ada musik ya, buku-buku numpuk. Memang rumah saya baru karena ini ada renovasi sedikit. Satu lemari itu kan buku lebih dari 100 saya keluarin. Bahkan saya sama teman IG pun saya pinjemin buku. Dia nanya referensi buku apa yang bagusnya saya beli. Saya bilang nggak usah beli, buku saya banyak, saya pinjemin. Ya Bun, nanti saya ganti ongkosnya karena ongkosnya mahal katanya. Oke, saya kirim 10, dia kaget, banyak banget. Gitu. Ya sampai segitulah. Dan orang yang ikut sekolah konselor melalui saya, orang yang nggak saya kenal sama sekali. Pertama, dia merasa saya cepat respon. Ya, karena Allah, saya pas buka HP muncul dia nanya, oke, saya ini urusannya dengan Kampung Hening, mau ada acara waktu itu, curhatannya Mbak Dira sama Kang Zen. Karena itu loh. Sebenarnya yang harus jawab bukan saya, tapi saya kan bikin postingan di story.
yang acara Kang Zen sama Mbak Dira. Gitu. Dari situ dia tahu. Terus kan dia WA saya. Minta terus link saya kirim. Link saya kirim dan besoknya nanya lagi apa sampai akhirnya memutuskan sekolah konselor closing. Gitu. Gitu, Bun. Sip, sip, sip. Mantap. Tepuk tangan dulu dong, aplaus. Bu Nina ini hypnoselling-nya keren. Saya tuh banyak belajar juga sebenarnya dari Bu Nina diem-diem ya. Di sosmed itu saya lihat postingan-postingannya itu jelek-jelek gitu. Jadi orang itu secara sebenarnya teman-teman itu nggak tahu Bu Nina belajar ilmunya atau memang alamiah gitu ya. Tapi yang saya lihat postingan Mbak Bu Nina itu masuk alam bawah sadar orang gitu. Yang dia akhirnya merasa itu gue itu masalah gue gitu-gitu. Dan secara tidak langsung karena sosmednya itu ada di tempatnya Bu Nina, pastinya dia menghubungi Bu Nina gitu kan. Nah, itu ya hari ini baru saya posting satu. Ya baru posting satu itu juga kan di belakangnya kan flyer. Flyer nggak apa-apa. Itu namanya seeding. Kita menanamkan kepikiran orang. Oh ada sekolah konselor yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Oh ternyata di sekolah konselor itu belajarnya ini. Oh ada online, oh ada offline. Oh gurunya ini. Salah satu yang daftar, tahu nggak? Kenapa dia daftar? Karena dia pernah ikut kelas Kang Zen. Sampai si calon peserta itu minta waktu, Bu, bisa telepon nggak? Saya mau nanya-nanya. Saya layani. Bukan karena semata mau closing. Dia butuh informasi. Kalau saya juga dapat klien juga karena omongan orang. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Saya ini ya, Masya Allah ya. Saya kadang gini, ya Allah, Allah kasih apa? Ilmu luar biasa lewat klien-klien saya. Akhir-akhir ini klien rumah tangga yang benar-benar ini kisah ya yang serupa tapi tak sama. Kisahnya apa? Anak yang dititipin, ya anak yang diasuh sama orang lain itu masalah banget. Masalah banget. Jadi puluhan tahun masalahnya muncul. Kenapa saya fokus di parenting? Itu banyak hal yang terjadi dan kalau misalkan ya pengen siapapun di sini, apakah konselor ya termasuk Mbak Irma atau siapapun yang mau mengundang saya silahkan. 3 jam kalau mau dengerin kadang masih kurang gitu. Soal kalau sharing parenting karena saya lebih ya kayak Babeh lah mungkin cerita pengalaman. Kalau saya secara teori menurut siapa saya itu tidak seperti Babeh mungkin ya. Tapi kalau saya cerita soal pengalaman yang orang lain tidak pernah dengar, bisa dengar dari saya. Apakah itu kasus pelecehan? Apakah itu kasus anak angkat? Apakah itu kasus yang suaminya gay? Gitu. Ada banyak. Saya sangat berharap gini. Kadang saya sedih gitu loh. Ditolak itu karena gini. Pada saat ditolak. Padahal kalau dia menerima, ya dia akan banyak dapat keuntungan dari apa yang saya sampaikan. Saya ini, itu buku saya tuh banyak banget. Ini masih berplastik. Belinya udah dari kapan-kapan gitu. Saya tiap hari, alhamdulillah selama pandemi ini, saya banyak buku yang saya kunyah gitu. Banyak yang saya syukuri. Termasuk saya banyak belajar dari Kampung Hening. Postingannya keren-keren. Saya bilang ini dapat dari mana nih bagus-bagus gitu. Mbak Rizka sama Mas Faris itu. Yes. Keren. Ini Mbak Rizka sama Mas Faris kalau apa pas ada kelas itu jangan cuma diam di belakang tapi manfaatkan ini mendengar, menyimak benar-benar karena saya mungkin kayak Pak Faiz ya. Beliau sudah menghabiskan waktu sekian banyak meninggalkan keluarga untuk belajar dan mengeluarkan biaya. Ya mungkin untuk menyembuhkan dirinya dan kemudian dapat ilmu, kemudian ya akhirnya apa? Ilmunya disebarkan. Gitu. Dari mulai SEF dan lain-lain sebagainya sampai dengan SML.
mungkin saya juga ke depan seperti itu. Karena apa ya? Saya bilang saya punya hanya hari ini, besok saya nggak tahu. Apa yang saya pelajari harus saya bagi. Baik lewat tulisan, bahkan setiap saya ketemu orang atau di grup tertentu, ya saya menuliskan sesuatu. Gitu. Paling tidak saya nulis di status WA, satu WA yang buat klien. Orang tuh kayak dijentikan terus dia dapat, dijentikan dapat. Itu dari status WA. Saya kalau lagi khusyuk bisa nulis lebih dari 10 status di WA. Kalau nggak sempet di IG. Gitu. Saya sebenarnya sudah kena COVID ya. Sejak sebelum kena COVID, itu pas yang di batch 3 kemarin, saya udah nggak live Instagram. Sebenarnya kepengen banget gitu. Dan ingin menghidupkan kayak counseling you, bagaimana orang mengenal PPKI gitu. Dari PPKI itulah orang nanti akan tergerak. Nggak hanya di Kampung Hening dapat informasi, tapi kapan-kapan boleh Kampung Hening juga mengundang saya gitu untuk sharing. Ya. Keren. Gitu. Bu Nina mah keren. Masya Allah, Masya Allah. Makasih banyak loh Bu Nina. Udah sharing. Ini memang harusnya Bu Nina ini yang muncul sendiri kayaknya nanti kita bikinin acara Bu Nina Hypnoselling ya. Karena beliau ini ya closingan udah terbukti paling banyak di Kampung Hening Bu Nina. Buku terbanyak, sekolah konselor terbanyak. Karena gini, saya niatnya bukan jualan, saya niatnya mau bantu orang, gitu. Kalau jualan mah udah ditolak itu saya mutung gitu loh, males gitu. Jualan, mendingan saya baca buku, nawarin ditolak-tolak, kadang diabaikan gitu. Tapi ketika saya niatnya bantu, terus orang yang saya bantu, dia bilang terima kasih atau enggak itu urusan dia. Gitu. Yang penting saya sudah melakukan. Gitu. Oke, sip. Waduh, ini kayaknya masih kepingin ada Bu Nina ngomong lagi ya, jadi nanti kita akan benar-benar spesial ada ini buat Bu Nina sharing, kalau Bu Nina berkenan ya. Ya, sangat berkenan kalau Bunda yang. Alhamdulillah. Nah ini waktunya karena udah mau maghrib ya, kita biar nggak kelewat maghribnya. Ya. Mungkin sebelum kita tutup bersama, Pak Jamil mau ngomong 2 menit aja. Oh ada Mbak Be. Masya Allah. Mbak Be dengerin dong dari tadi. Mak, Bu. Iya, Be. Baik, ngomong baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ngomong 2 jam, suruh 2 menit ngomong. Jadi gini aja, dulu saya termasuk orang yang malu kalau jualan, karena konsep di kepalanya jualan. Tapi kemudian ketika konsep di kepalanya diubah, saya bukan jualan. Saya sedang membantu orang, saya sedang mensupport orang, saya sedang mengajak kebaikan orang gitu ya. Maka yang muncul di kepala saya ketika itu yaitu hadis yang sering saya bacakan, hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan itu mengajak termasuk, mengajar termasuk, dan kemudian menindaklanjuti atau treatment itu termasuk. Maka sejak saat itu, kalau saya menawarkan sesuatu, saya dalam rangka ingin mendapat selawat dari Allah. Saya ingin mendapat selawat dari para malaikat. Saya ingin mendapat selawat dari penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut dan ikan. Kalau kita lihat tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, apa sih maknanya Allah itu berselawat? Ya, ternyata di dalam kitab tafsir itu dijelaskan yang dimaksud selawat, Allah akan membanggakan hambanya kepada para malaikat. Tuh lihat, hambaku sedang menebarkan kebaikan. Dan dia umumkan kepada para malaikat. Karena itu diumumkan kepada para malaikat, maka kemudian malaikat akan menjaga kita. Sementara apa selawat yang dilakukan malaikat kepada kita? Selawat itu adalah berarti malaikat mendoakan kita. Dan setiap hari saya ingin mendapat selawat dari Allah, dibanggakan di depan para malaikat oleh Allah,
Dan saya ingin setiap hari mendapat doa dari malaikat. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah menawarkan kebaikan. Bisa menawarkan buku, bisa menawarkan training, bisa menawarkan konseling, bisa menawarkan apapun yang isinya adalah kebaikan. Insya Allah, kalau itu dilakukan namanya bukan jualan, tapi sedang merayu Allah agar kita mendapat selawatnya, agar kita mendapat doa dari malaikat, dan juga doa dari penghuni langit dan bumi. Itu saja mungkin closingannya 2 menit pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu ada babe. Lengkap sudah hari ini ya. Samaan deh kita bajunya Be, biru Be. Yes. Biasanya kalau baju biru pemberian, ini kayak gini berarti ada logonya, berarti pemberian. Oh gitu. Pemberian Kampung Hening. Oke. Oke, alhamdulillah tidak terasa teman-teman ini udah mau menuju maghrib. Jadi kita akhiri diskusi dan kangen-kangenan kita 2 minggu dari 2 minggu yang lalu ya sampai hari ini. Mudah-mudahan kangennya terobati, ilmunya bertambah, kemudian closingannya juga bertambah gitu kan ya. Amin. Dan kita semuanya closing, Bu. apa? Tepatnya Menolongnya. bukan closing. Karena sekarang itu dalam rangka mendapat salah itu empowering. Jadi mulai Empowering. berubah dari closing Closing menuju to empowering. Iya. closing itu mah efek Kayaknya samping. judul besok Iya. Nah? Judul yang akan datang itu dari Oh closing. iya. Sip. Nanti 2 minggu lagi insya Allah Bu Nina yang akan menjadi pembicaranya yang kita ikut mendengarkan ya Pak ya. Oke. Demikian kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.